Tom Haye, Eliano, dan ofisial Persib Bandung berkumpul di kediaman Haji Umuh untuk menyatukan lebih erat chemistry dan kekeluargaan Persib Bandung. Pemain asing seperti Ramon dan Julio Cesar antusias menyambutnya, begitupun dengan Eliano dan Tom Haye yang semakin melokal, langsung menyantap masakan khas Bandung. Tidak hanya menikmati hidangan, Boyan Hodak CS juga disajikan pemandangan kolam ikan sekaligus mancing di lokasi. Terlihat Boyan sangat menikmati dan mengabadikan momen kumpulan tersebut. Jersey Persib laris manis, Maung Bandung akan menjadi pelopor revolusi bisnis Super League. Dalam beberapa tahun terakhir, lanskap sepak bola Indonesia mengalami perubahan signifikan. Kompetisi semakin kompetitif, secara taktik, profesionalitas klub meningkat, dan atmosfer pertandingan kian bergairah. Di tengah transformasi ini, satu klub mencuri perhatian publik dalam negeri maupun media internasional, Persib Bandung. Menariknya, sorotan tersebut bukan hanya karena performa di lapangan, tetapi juga karena bagaimana Maung Bandung mulai membangun ekosistem modern, baik dari sisi bisnis, fasilitas, hingga identitas global. Fenomena ini bahkan disebut-sebut membuat bos Johor Darul Tazim atau JDE merajuk lantaran reputasi klubnya sebagai raksasa super mewah ASEAN mulai disaingi oleh Maung Bandung. Salah satu indikator meningkatnya kekuatan brand Persib adalah ledakan penjualan merchandise. Fatma Wijaya, Head of Retail and Merchandising PT PBB, mengungkapkan bahwa jersey Persib 2025-2026 sudah terjual hampir 20.000 pieces hanya dalam beberapa bulan setelah peluncuran. Antusiasmenya luar biasa. Tidak PO, tapi langsung habis. Mau repeat juga susah, ungkap Fatma. Penjualan itu merupakan gabungan dari player issue, replika dan supporter edition, bahkan beberapa di antaranya ludas hanya dalam hitungan hari. Dengan ekspansi gerai Persib Store ke seluruh Jawa Barat, serta pembukaan toko resmi baru di Cibubur, akses merchandise bobotoh kini semakin mudah. Tak heran, jika tren ini membuat sejumlah media asing menilai Persib sebagai salah satu klub dengan pertumbuhan brand tercepat di Asia Tenggara. Meskipun sempat terlihat ngadat di awal musim, Maung Bandung bergerak seperti mesin diesel Jerman, tenang, disiplin, konsisten. Modal persiapan matang bikin Persib optimis kalahkan Dewa United. Persib Bandung sudah memasuki pekan persiapan untuk menghadapi Dewa United pada Jumat nanti. Jeda internasional memberikan pemain Persib rehat dan menyegarkan kembali tenaga untuk pertempuran di papan atas klasemen. Pelatih Persib Boyan Hodak menilai Dewa United adalah lawan yang kuat. Di tangan pelatih asal Belanda Jan Olderie Kering, Banten Warriors menembus pentas Asia, tampil di AFC Challenge League menuai hasil positif di sana. Sejumlah pemain bintang perlu mendapat kewaspadaan seperti Egy Maulana Fikri, Alexis Mesidoro, dan dua mantan Persib Nick Kuipers dan Edo Febriansah. Dewa United merupakan lawan yang kuat, jadi kami harus melakukan persiapan dengan baik. Sekarang semuanya sudah mendapatkan libur dan ini bagus, semua sudah melakukan pemulihan penuh dan kami bisa fokus ke pertandingan, kata Hodak. Hodak senang karena pemainnya bisa mempersiapkan tim dengan maksimal, tak ada alasan untuk tak memenangkan laga nanti. Semua pemain dalam kondisi prima, walau Luciano Guaicoesea akan absen pada laga nanti karena sanksi. Dan beberapa pemain seperti Adam Alis yang cedera. Kami punya waktu 4 hari melakukan persiapan dan itu lebih dari cukup. Pekan lalu kami sudah mengejut fisik untuk memulihkan kondisi. Karena kami banyak memainkan pertandingan, kami punya waktu untuk mengasah fisik dan saya rasa kami sudah siap untuk pertandingan nanti, tuturnya. Sementara itu ketika disinggung soal performa Dewa United yang tengah terpuruk dengan 4 kekalahan beruntun, Boyan memilih untuk tidak melihat lawan dari hasil semata. Ia menilai situasi yang dialami Dewa cukup kompleks dan tidak mencerminkan kualitas mereka sebenarnya. Anda tahu apa yang menjadi kendala bagi Dewa? Mereka bermain di AFC Challenge League dan mereka bermain 3 kali dalam 10 hari. Kemudian mereka harus pergi bermain melawan Borneo, tambah Boyan. Ia kemudian menjelaskan bahwa Dewa sebenarnya tampil cukup baik di beberapa laga,
hanya kurang beruntung di momen-momen penting. Melawan Borneo mereka menguasai selama 70 menit, namun ambruk di 20 menit terakhir. Karena itu hasilnya terlihat buruk. Dalam laga terakhir melawan PSM juga mereka bermain bagus, tapi tidak cukup beruntung, jelasnya. Boyan menegaskan bahwa kualitas individu dan kolektif Dewa United tetap membuat mereka berbahaya. Ia juga mengingatkan bahwa musim lalu, Dewa mampu mengalahkan Persib di Bandung, sebuah bukti bahwa tim tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Mereka diperkuat pemain-pemain bagus, bagi saya mereka adalah salah satu tim favorit di Liga. Saya tidak tahu kenapa, Anda harus tanyakan pada mereka. Tentu semua tahu bahwa mereka tim yang berbahaya, tegasnya. Sementara itu Tom Hayo belak-belakan sebut Persib Bandung dalam kondisi bagus jelang lawan Dewa United. Gelandang Persib Bandung, Tom Hayo belak-belakan mengaku jika skuad Maung Bandung kini tengah dalam kondisi bagus setelah 2 pekan tanpa pertandingan. Saya rasa bagus, saya rasa kami baru melewati jadwal yang padat, jadi bagus jika setelah mendapat hasil yang positif semua diberi waktu untuk istirahat, semuanya bisa menikmati dan kembali dengan spirit yang bagus. Sekarang kami juga punya cukup waktu untuk persiapan, kata Haye. Lebih jauh pemain berdarah Belanda itu mengatakan sebagai pesepak bola, rehat kompetisi sangat penting untuk membantu pemain mencapai kemampuan maksimal ketika di lapangan. Sekarang saya merasa bagus dan rileks, punya banyak waktu juga menghadapi laga berikutnya. Saya sudah siap untuk itu, kata Haye. Berita lainnya, Maung Bandung kehilangan 3 pemain termasuk pahlawan baru. Persib dipastikan tak bisa menurunkan skuad terbaiknya pada laga lawan Dewa United. Setidaknya ada 3 pemain yang harus absen melawan Dewa United. Nama pertama adalah Luciano Guaicoechea. Luciano absen karena hukuman akumulasi kartu. Pemain asal Argentina itu mendapat kartu merah langsung saat Persib melawan Persis pada 27 Oktober lalu. Nama kedua adalah Adam Alis. Adam Alis mengalami cedera kaki kiri saat memperkuat Persib melawan Selangor FC. Pelatih Persib Boyan Hodak menjelaskan bahwa cedera Adam Alis tidak terlalu parah tetapi sang pemain harus absen dalam 1-2 pertandingan ke depan. Bukan cedera yang serius, tapi dia mungkin tidak akan bermain dalam 1-2 pertandingan, kata Boyan Hodak. Nama ketiga adalah Federico Barba. Boyan Hodak memberikan waktu lebih kepada Barba untuk menjalani pemulihan di Italia. Belum diketahui kapan Barba bisa kembali pulih dan datang ke Bandung. Kita juga tidak mau mengambil risiko karena tubuhnya masih sangat lemah. Butuh waktu untuk melakukan pemulihan. Jadi pada akhirnya kami membiarkan dia untuk berada di rumah dan akan kembali dalam kondisi yang lebih baik, ucap Boyan Hodak. Berita lainnya, ranking Persib Bandung jika klasemen ACL 2 semua digabung. Bobotoh langsung sarkas ke Cristiano Ronaldo. Ini sebabnya. Performa Persib Bandung di ACL 2 benar-benar mengesankan. Paling sensasional tentu saja 2 kemenangan tandang Persib Bandung di markas Bangkok United dan Selangor FC. Tak berhenti di situ, di laga terkininya Persib Bandung berhasil menang remontada kontra Selangor FC. Berkat kemenangan itu Persib Bandung mampu duduki posisi pertama klasemen sementara grup G. Persib Bandung berhasil meraup 10 poin dari 4 pertandingan. Uniknya, jika dibandingkan dengan semua grup yang ada mulai dari A sampai dengan H, Persib Bandung menduduki posisi keempat klasemen sementara. Persib Bandung hanya kalah dari 2 klub besar di Asia, Al Nassr dan Gamba Osaka. Al Nassr dan Gamba Osaka sama-sama meraup 12 poin. Posisi itu turut membuat Bobotoh dengan lantang langsung menantang Cristiano Ronaldo dengan berbagai komentar.